Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang mana pada hari ini Ibu akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar Ka'bah di Mekah. Tahukah kalian siapa yang mendirikan bangunan Ka'bah? Iya, betul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah Rasul yang membuat bangunan suci tersebut, yaitu Ka'bah. Ka'bah saat ini menjadi kiblat umat Islam waktu saat sholat. Selain Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah juga mengutus para nabi dan rasul yang lain. Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak. Setiap nabi belum tentu rasul, sedangkan setiap rasul sudah pasti nabi. Nabi dan Rasul yang wajib diimani berjumlah 25 Rasul. Para Nabi dan Rasul diutus untuk membimbing umat manusia. Rasul yang akan kita pelajari pada bab ini adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayo sekarang perhatikan penjelasan gurumu ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keturunan Sam bin Nuh. Ayahnya bernama Azar bin Tarih. Ibunya bernama Liza binti Karbita. Nabi Ibrahim dilahirkan di Padang Aram, Babilonia. Babilonia dipimpin Raja Namrud bin Kan'an bin Kushi. Raja Namrud adalah seorang yang kejam. Raja Namrud mimpi tentang anak laki-laki. Anak laki-laki itu duduk di pangkuannya. Anak itu kemudian mengambil mahkota di kepalanya. Keesokan harinya, Namrud mengumpulkan tukang sihir dan ahli nujum. Namrud menceritakan tentang mimpinya itu. Mereka mengatakan tentang kelahiran anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Raja Namrud. Mendengar apa yang disampaikan oleh ahli nujum kerajaan, Raja Namrud marah besar. Ia segera mengeluarkan perintah. Barang siapa melahirkan anak laki-laki harus dilaporkan pada raja dan harus dibunuh. Perintah Raja Namrud membuat warga Babilonia diliputi kecemasan, termasuk ibunya Nabi Ibrahim. Saat menjelang persalinan, ibu Nabi Ibrahim pergi ke hutan. Di sana ia menemukan sebuah gua. Tidak lama berselang, ia melahirkan Nabi Ibrahim di gua tersebut. Ibrahim hidup di gua selama bertahun-tahun. Nabi Ibrahim makan dan minum dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila lapar dan haus, diisapnya jari jempol tangannya, lalu keluarlah dari jarinya madu. Orang tua Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ibrahim. Secara sembunyi-sembunyi orang tuanya menjenguk di hutan. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ibrahim adalah manusia yang sudah dipilih dan dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi Rasul. Akhlak dan perilaku Nabi Ibrahim terbebas dari kemusyrikan. Tentang perilaku ayah dan kaumnya yang menyembah berhala, Ibrahim berpendapat mustahil baginya patung-patung itu menjadi Tuhan. Suatu malam Nabi Ibrahim memandang langit di malam hari. Di sana ia melihat begitu banyak bintang yang indah. Lantas Nabi Ibrahim berpikir, mungkin inilah Tuhanku. Sama seperti golongan yang kedua yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim mempercayai itu. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang yang besar yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun menyeru pada kaumnya bahwa Tuhan mereka adalah bulan yang cahayanya lebih terang dari bintang yang banyak itu.
Di kemudian hari, Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim kembali berpikir, bulan juga menghilang sama seperti halnya bintang-bintang kecil. Nabi Ibrahim juga berpikir pada esok pagi bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan, cahaya yang lebih kuat yaitu matahari. Lalu Nabi Ibrahim meyakini inilah Tuhannya. Tuhan yang paling terang, Tuhan yang paling kuat. Tidak lama berselang, Nabi Ibrahim kembali kecewa. Saat malam datang, matahari tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam, pikir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merenungi dengan sangat apa-apa yang telah dilaluinya. Otaknya terus saja berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bahwa bulan dan matahari yang diikutinya, semuanya bisa muncul kemudian menghilang. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadikan mereka. Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkan mereka. Tuhanlah yang menciptakan mereka. Alam semesta termasuk menciptakan dan memberikan kehidupan bagi manusia. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Pada suatu hari, penduduk Babilonia sedang mengadakan pesta besar di tepi sungai. Jalan-jalan sepi, kota menjadi sunyi, tempat penyembahan atau mihrab pun terbebas dari penjaga. Diam-diam Nabi Ibrahim masuk ke tempat sembahyangan dengan membawa kapak yang sangat tajam. Terlihat di sana patung-patung Tuhan yang terukir, terbuat dari kayu maupun dari batu-batu. Juga di sana ada makanan yang diletakkan oleh manusia. Kepada salah satu patung, Nabi Ibrahim bertanya, "Makanan yang ada di depanmu ini telah dingin, kenapa engkau tidak memakannya?" Patung itu tetap diam membisu. Begitupun saat Nabi Ibrahim bertanya pada patung yang lain, tak ada jawaban apapun. Dengan senyum sinis, Nabi Ibrahim tahu tentu patung-patung ini tidak mungkin bisa makan. Bicara saja patung tersebut tidak bisa. Lantas dengan memakai kapak tajam yang dibawanya, Ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu satu persatu. Hingga Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu berhala yang paling besar dan menggantungkan kapak di leher patung tersebut. Selepas acara pesta, salah seorang kaum kembali ke tempat sembahyangan. Alangkah kaget seseorang itu saat melihat patung-patung telah hancur, hanya menyisakan satu patung besar dengan kapak di lehernya. Masyarakat kembali berkumpul, lantas menebak-nebak siapa yang telah berulah tersebut. Kemudian kesepakatan ditemukan Nabi Ibrahimlah yang menghancurkan patung-patung itu, karena selama ini Nabi Ibrahim yang terus mengajak mereka untuk meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perbuatan Nabi Ibrahim tersebut, Raja Namrud kemudian menjatuhi hukuman kepada Nabi Ibrahim berupa dibakar hidup-hidup di hadapan semua penduduk. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang berkobar dan hendak membakar tubuh Nabi Ibrahim seperti menjadi dingin. Tidak ada anggota tubuh Nabi Ibrahim yang terbakar. Rambut, kulit, bahkan pakaiannya tidak hangus terbakar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Selamatnya Nabi Ibrahim merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi mereka takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwahnya untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Palestina. Yang nomor 4, dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim di Babilonia tidak seperti yang diharapkan. Nabi Ibrahim memutuskan untuk hijrah dari Babilonia ke Palestina bersama istrinya yang bernama Sarah.
Waktu demi waktu Nabi Ibrahim dan istrinya pun melewati kehidupan di Palestina. Namun rupanya ada sesuatu yang sangat merisaukan Sarah. Karena Nabi Ibrahim dan Sarah semakin tua, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Sarah lalu menyuruh suaminya untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Tujuannya agar Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim menuruti permintaan istrinya itu. Allah meridhoi pernikahan tersebut. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diberikan keturunan, yaitu dengan lahirnya Nabi Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Akhirnya dia minta agar Hajar dan putranya Ismail untuk pindah ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak menuruti perintahnya. Setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita lanjutkan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.